Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku, siapa? Ya, Eka adalah Putri. Pada video kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengulas materi pada minggu lalu, yaitu materi kelompok 2. Nah, sebelum aku mengajak kalian, aku menjelaskan materinya, aku akan menceritakan siapa yang maju untuk cosplay menjadi public speaker di depan kelas. Oke, minggu ini ada yang berbeda teman-teman. Karena kenapa? Karena yang majunya itu bukan 3 orang, tapi yang majunya itu 4 orang. Oke, Untuk public speaker pertama itu maju, dia cosplay sebagai penceramah, dimana dia menjelaskan tentang puasa, karena mungkin relate ya dengan kita yang sekarang sedang di bulan puasa Ramadan. Nah, untuk orang yang maju kedua itu cosplay sebagai guru SMA yang menjelaskan tentang people pleasure. Kalian pasti kalian pasti udah sering denger lah dengan kata-kata itu. Nah, untuk pemateri. Untuk orang yang ketiga yang maju itu cosplay sebagai penceramah lagi teman-teman. Dia menjelaskan tentang 3 hal yang mengalir ketika kita sudah meninggal. Nah, untuk cosplay untuk orang yang terakhir itu yang keempat, dia cosplay sebagai guru MTS, dimana dia cosplay sebagai guru yang mengajarkan mutolaah yang berjudul Al-Yadu. Pasti kalau misalkan kalian anak pondok pesantren, kalian sudah tidak asing dengan Al-Yadu. Oke, mungkin itu saja. Nah, kita langsung next ke penjelasan untuk materi kelompok 2. Nah, aku akan menjelaskan tentang materi, yaitu materi kelompok 2, yaitu metode public speaking, teknik public speaking, cara meningkatkan kemampuan public speaking, unsur-unsur public speaking, sama strategi dalam menyusun public speaking. Nah, untuk public speaking sendiri itu mempunyai beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode manuskrip, yaitu metode yang menggunakan naskah pidato yang ditulis secara lengkap. Nah, kelebihan dari metode ini adalah isi pidatonya itu lebih tersusun rapi dan kemungkinan kecil ada bagian yang terlupa. Tapi kekurangannya itu adalah penyampaiannya itu terlalu kaku dan kurang komunikatif. Nah, untuk metode yang kedua itu adalah metode hafalan atau memoriter. Nah, dalam metode ini pembicara menghafal naskah pidato yang sudah disiapkan. Nah, kelebihan dari metode ini adalah pembicaranya itu lancar ngomongnya, tapi terus dapat melakukan kontak mata juga dengan audiens. Tetapi jika lupa sedikit saja, hal tersebut bisa mengganggu jalannya pidato yang sedang disampaikan. Nah, untuk metode yang ketiga itu adalah metode spontanitas atau impromptu, yang dimana itu adalah berbicara tanpa persiapan sebelumnya. Jadi metode ini itu biasanya lebih terasa alami, karena bagi pemula ini cukup menantang karena beresiko kehabisan ide saat berbicara di depan. Nah, untuk metode yang terakhir itu adalah metode extemporer, dimana pembicara dengan menggunakan kerangka atau poin-poin utama sebagai panduan. Metode ini itu cukup fleksibel teman-teman, karena pembicara tetap memiliki alur pembicaraan, namun masih bisa menyesuaikan dengan situasi dan audiens. Nah, untuk selanjutnya itu adalah teknik public speaking, dimana teknik yang pertama itu adalah teknik ice breaking. Nah, kalian pasti tidak asing dengan yang namanya ice breaking, yaitu pembukaan yang menarik untuk mencairkan suasana dan menarik perhatian audiens ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu adalah teknik vokal yang meliputi 3 hal, yaitu pernapasan yang baik, volume suara yang jelas, serta ekspresi atau intonasi suara yang tepat. Dengan teknik vokal yang baik, pesan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh audiens. Nah, selanjutnya juga pembicara juga perlu mengenali audiens, karena untuk menyiapkan poin-poin materi serta menggunakan kalimat pembuka yang menarik. Interaksi dengan audiens juga sangat penting teman-teman ya, agar suasana komunikasi menjadi lebih hidup. Nah, hal yang tidak kalah penting juga adalah mengatur durasi berbicara, menjaga intonasi suara, serta membangun rasa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Dan selanjutnya itu adalah cara meningkatkan kemampuan public speaking. Nah, cara yang pertama itu adalah berlatih secara rutin, misalnya berbicara di depan cermin atau merekam diri seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu melakukan persiapan yang matang, seperti memahami topik yang akan dibicarakan agar dipahami oleh pendengar, mudah dipahami. Nah, untuk itu juga adalah
Bahasa tubuh yang efektif, seperti postur yang percaya diri dan gerakan yang alami, juga dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan. Nah, setelah selesai berbicara, sebaiknya kita melakukan evaluasi agar mengetahui kekurangan dan dapat memperbaiki di kesempatan berikutnya. Nah, selanjutnya itu adalah unsur-unsur public speaking. Dalam public speaking itu ada beberapa unsur penting. Yang pertama itu adalah pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada audiens. Nah, yang kedua itu ada audiens, teman-teman, yaitu pihak yang menerima pesan dari pembicara. Kemudian ada pesan, yaitu informasi yang disampaikan baik secara verbal maupun kata-kata serta ataupun non-verbal ya, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara. Nah, selanjutnya Itu ada medium, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti podium, televisi, radio, atau media presentasi. Selain itu juga ada umpan balik atau feedback, yaitu respon dari audiens yang dapat berupa pertanyaan, komentar, maupun ekspresi. Nah, teman-teman, dalam proses komunikasi juga bisa terjadi gangguan seperti suara bising atau kondisi yang membuat audiens kurang fokus. Maka dari itu, pembicara harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada saat sedang berbicara gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah strategi penyusunan public speaking, di mana agar penyampaian pesan lebih terarah, public speaking perlu disusun dengan strategi yang baik. Langkah pertama itu adalah menentukan tujuan pidato, apakah untuk memberikan informasi, mempersuasi audiens, atau menghibur. Nah, untuk langkah kedua itu adalah menganalisis audiens, misalnya dengan memahami latar belakang usia atau kebutuhan informasi mereka. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan topik dan ide pokok, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas. Nah, untuk terakhir itu untuk menyusun kerangka pidato yang biasanya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, teman-teman, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya ulas dari materi kelompok 2. Aku hanya mengulas sedikit-sedikit saja. Semoga dapat kalian pahami. Kurang lebihnya aku mohon maaf karena aku juga sama-sama lagi belajar. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya, teman-teman. Bye-bye.